kalau mau dibilang kenapa Pak Ustadz? Tujuannya Tapi ini nebus dosa gitu ya. ada lanjutannya Pak Ustadz. Jadi kalau dibilang juru selamat kok nggak bisa selamat, itu Oh, bukan karena dia nggak bisa Pak Ustadz, bukan karena dia nggak bisa, tapi Yesus itu memang diutus. Jadi firman Allah ini memang diutus untuk mati di kayu salib untuk penggenapan hukum Taurat yang telah diberitakan oleh Nabi jauh sebelum Yesus lahir. Salah satunya Nabi Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 3. Dan Yesus pun tahu bahwa untuk itu dia diutus Pak Ustadz. Yesus tahu. Nah, kalau tadi Pak Ustadz saya sempat lihat bertanya ke orang Kristen sebelumnya, apa nabi itu dalam Kristen? Nabi itu adalah orang yang bisa mengetahui, menubuatkan hal-hal yang akan terjadi di masa depan gitu. oke. Biar nggak terlalu panjang kita gantian nanggapin. Iya, Boleh, Mbak? makanya dalam Markus 8 ayat 31 dikatakan, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ayat lain yang menguatkan tentang Yesus dan mengatakan bahwa dia akan mati sebelum kejadiannya itu, bahwa dia meramalkan kematiannya itu ada di dalam Matius 16 ayat 21, Markus 9 ayat 13, Matius 20 ayat 18 sampai 19. Jadi kesimpulannya Pak Ustadz, ini sebelum Pak Ustadz menanggapi, memang semua itu harus terjadi Pak Ustadz. Jadi Yesus itu harus mati. Juru selamat di sini artinya Yesus menyelamatkan manusia dari upah dosa yaitu maut, bukan menyelamatkan mereka dari bangsa Romawi. Kalau pengertian Pak Ustadz seperti Yesus datang untuk menyelamatkan bangsa Israel dan dari bangsa Romawi, itu sama pengertiannya dengan bangsa Yahudi mengartikan kedatangan Yesus, kedatangan Mesias saat itu Pak Ustadz. Jadi kemarin aku sempat melihat Pak Ustadz menganalogikan guru dan murid Pak Ustadz. Nah kalau Pak Ustadz kan bilang, masa contohnya aja nih, kalau guru mau mengajar muridnya, dia harus tahu dulu materinya. Nggak bisa dia mengajar kalau dia nggak tahu materinya kan Pak Ustadz. Nah menurut saya Pak Ustadz, itu tuh analoginya nggak apple to apple, karena Yesus tuh nggak pernah mengajarkan manusia atau muridnya cara selamat dari dosa Pak Ustadz, karena justru melalui dialah keselamatan itu. Jadi Yesus nggak pernah bilang Pak Ustadz kayak gini, ayo sini saya kasih tahu jalannya, saya kasih tahu apa kebenaran dan hidup itu. Tapi dia bilang kayak gini Pak Ustadz di dalam Yohanes 14 ayat 16, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nanti itu kita bahas itu nanti. Jalan dan kebenaran dan hidup. Oke. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui. Jadi kalau tidak melalui Yesus ya Pak Ustadz. Dan itu benar. Dan itu yang kami percayai bahwa hanya Yesus yang bisa bangkit dari kematian, hanya Dia yang berasal dari sorga. Makanya hanya Dia yang bisa bawa kita kembali ke sorga Pak Ustadz. Kalau manusia nggak akan bisa gitu. Baik. Saya tanggapi dulu yang Anda katakan. Ya, tidak pernah ada para nabi dari nabi manapun ya Mbak ya, yang mengajarkan penebusan dosa itu pakai darah manusia. Nggak ada. Nggak pernah ada para nabi menubuatkan penebusan dosa memakai darah manusia. Kalaunya memakai seperti daging lembu ya, terus tai sapi ada gitu. Ada. Coba kalau kita lihat nih ya, tebus dosa pakai tai sapi Mbak di zaman dulu ya. Keluaran 29 nomor 14. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api. Di luar perkemahan, itulah korban penghapus dosa. Tai sapi Mbak yang mereka pakai. Bukan Tuhannya yang sendiri ditumbalin, bukan, tapi tai sapi yang ditumbalin gitu. Nah itu satu, nggak pernah ada. Makanya yang Anda sampaikan itu apa ya? Doktrin gereja Anda gitu, kuat dan kental sekali gitu doktrin gereja. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa menebus dosa itu pakai darah manusia, nggak ada. Dan tidak ada juga dinubuatkan oleh para nabi bahwa menebus dosa itu memakai darah manusia. Siapa yang ngajarin gitu? Lebih baik kita korbankan tai sapi lah daripada korbanin manusia ya. Ngaco-ngaco aja kan kayak gitu Mbak. Terkait permasalahan yang lain, gimana? Sebelum saya menanggapi itu, aku mau tanya dulu Pak Ustadz. Kalau
korban itu dalam Muslim asal muasalnya dari mana? Kenapa? Boleh dijelaskan secara singkat kenapa Islam melakukan korban? Kenapa Islam